Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, dan teman-teman grup Sehat Mah dan Asam Lambung yang saya hormati dan saya cintai. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan suatu penjelasan tentang bagaimana cara mengatasi anxiety gitu ya. Untuk video berikutnya nanti akan saya sampaikan juga apa penyebab daripada munculnya sensasi gitu ya. Jadi untuk kali ini saya ingin sampaikan salah satu penyebab munculnya sensasi itu adalah anxiety. Dan di sini ada 16 cara ya untuk mengatasi anxiety. Dan pada kesempatan ini akan saya uraikan satu persatu supaya teman-teman bisa paham ya, bisa mengerti bagaimana cara mengatasinya gitu ya. Oke lah, baiklah, saya mulai saja ya untuk memberikan pandangan, wawasan cara mengatasi anxiety ini gitu ya. Yang pertama ya, jangan mudah stres gitu ya. Jadi kita jangan mudah stres. Selalu kelola pikiran kita ya, atau mengatur pikiran kita yang ke arah yang baik aja gitu ya, ke arah yang positif gitu ya. Jadi jangan sampai kita berlarut-larut gitu ya, berlarut-larut dengan stresnya itu gitu ya. Jadi kita harus bisa mengalihkan rasa stres itu ke kegiatan lain ya, sehingga kita lupa kepada penyebab stres kita itu. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua yaitu selalu berpikir positif gitu ya, atau istilahnya positive thinking ya, positive thinking. Jadi kita harus selalu berpikir positif, jangan pernah kita berpikir negatif gitu ya. Jadi kita selalu optimis, jangan pernah pesimis ya. Itu cara mengatasi anxiety yang kedua ya, yang kedua. Kemudian yang ketiga, jangan biasakan ya menebak-nebak ya, atau mengada-ada ya tentang sensasi yang muncul dikaitkan dengan sakit ini, sakit itu, sebab ini, sebab itu. Nah, itu jangan gitu ya. Karena seperti yang Abah uraikan dalam video yang lalu ya, bahwa penyakit asam lambung ini sebetulnya berdiri sendiri ya. Walaupun dia banyak sensasi ya, sensasinya menyangkut misalnya jantung berdebar, sesak napas. Nah, itu bukan sakit jantung atau bukan sakit paru-paru ya. Jadi jangan kita menebak-nebak atau mengada-ada gitu ya. Dan itu sensasi itu adalah sensasi asam lambung, murni sensasi asam lambung gitu ya. Tidak ada kaitan dengan penyakit lain gitu ya. Itu yang ketiga ya. Kemudian yang keempat, jangan takut, panik atau cemas gitu ya saat anxiety itu kambuh gitu ya. Karena apa? Karena kecemasan itu sendiri ya, atau ketakutan itu sendiri, itu malah akan membuat sensasi itu muncul gitu ya. Atau kalau dia sudah ada sensasi, maka sensasi akan bertambah berat ya, bertambah berat. Atau bisa juga sensasinya jadi bertambah banyak. Tadinya cuma sensasi ini, jadi ditambah lagi dengan sensasi yang lain gitu ya. Gitu. Jadi
kita sekali lagi ya, jangan pernah merasa takut, panik atau cemas menghadapi sensasi ya. Jadi kita tetap tenang, santai, bertahan dan bersabar. Itu kunci yang keempat ya, mengatasi anxiety. Kemudian yang kelima, acuhkan saja gitu ya. Jadi kita harus cuek ya, anggap anxiety itu adalah suatu kewajaran ya, atau secara ekstrim bisa juga menganggap anxiety itu adalah teman kita gitu ya, teman kita. Jadi artinya kita bisa canda-candain dia gitu ya, kalau dia datang, wah kamu nih datang ya, nah, ya kan, cobalah pergilah sanalah, jangan ganggu saya gitu. Pokoknya kita main-mainin ya, dimain-mainin gitu, dicanda-candain gitu ya. Nah itu yang cara mengatasi anxiety ya. Jadi kita harus acuhkan ya, anggap aja dia nggak ada ya, anggap aja dia teman kita gitu ya, atau anggap aja itu suatu kewajaran. Itu yang kelima ya. Kemudian yang keenam ya, anxiety itu harus dilawan gitu ya. Jadi harus dilawan, jangan kita takut gitu ya. Jangan misalnya tiba-tiba kita takut mati, nah sudah itu kita ada tetangga kita sebelah rumah mati, kita nggak berani muncul gitu ya, nggak berani besuk ya, atau takziah ya ke rumahnya ya, ke rumah eh, yang ini ya, yang kena musibah gitu ya. Nah itu jangan takut, kita lawan gitu ya, kita harus berani datang ke rumahnya gitu ya. Bila perlu ikut mandiin, bila perlu ikut nganter ke kuburan ya, menyolatkannya gitu ya, disalatkan, ikut juga salat di situ gitu. Jadi kita jangan takut ya, jadi harus kita lawan apapun yang kita takutkan, itu kita harus lawan ya, harus berani counter back gitu ya istilahnya. Misalnya lagi takut misalnya keramaian, malah kita justru ke pasar ya, datang pasar, ke mall atau apa gitu ya. Misalnya takut sholat jemaah misalnya, ya kita sholat jemaah terus malahan gitu ya. Jadi dilawan ya, dilawan. Itu yang ke-6 ya. Yang keenam ya, itu anxiety itu harus dilawan, jangan sampai menguasai otak dan pikiran kita gitu ya. Yang ketujuh, jangan ikuti perasaan resah ya. Perasaan resah, gelisah, murung, sedih ya, marah, suuzon, iri, dengki, fitnah, hasut, dan macam-macam ya, macam-macam sifat-sifat jelek kita itu ya, sifat jelek atau perasaan jelek kita gitu ya. Kenapa ya? Karena semua itu akan mempengaruhi dan menggerogoti ketahanan jiwa gitu ya, ketahanan jiwa kita. Nah, jadi menggerogoti ketahanan jiwa kita dan semangat hidup kita, akhirnya melemahkan daya imun tubuh kita gitu ya. Seperti kata pepatah, dalam jiwa yang sehat terdapat badan yang sehat, atau dibalik, dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Tapi kalau di sini artinya dari segi jiwanya ya, kalau jiwanya nggak sehat, maka badan kita jadi ikut nggak sehat gitu ya. Jadi itu yang ketujuh ini menyimpulkan ya, bahwa kita tidak perlu mengikuti ya perasaan-perasaan yang negatif itu gitu, jangan diikutin ya, jangan kita nelongso istilah bahasa Jawanya gitu ya, menerima pasrah gitu, enggak ya, kita harus lawan dan jangan kita ikuti gitu ya.
Itu yang ketujuh ya. Kemudian yang ke-8 itu memperbanyak silaturahmi gitu ya, silaturahmi. Memperbanyak silaturahmi ke sanak famili, sahabat ya, teman, tetangga, dalam arti luas ya, selalu berinteraksi dengan masyarakat, misalnya ikut panitia 17 Agustus, ikut misalnya panitia Idul Kurban, misalnya motong kambing, motong sapi, pokoknya ada kegiatan ya, kegiatan sosial gitu ya. Nah itu yang harus diperbanyak gitu maksudnya ya. Itu yang ke-8 ya. Kemudian yang ke-9 memperbanyak ibadah gitu ya, perbanyak ibadah. Jadi ibadah, sedekah gitu ya, mengikuti pengajian ya, amal jariah gitu ya, berzikir. Pokoknya intinya ya, kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa ya, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang ke-9 ya. Kemudian yang ke-10, kita berhenti dulu ya, stop gitu ya, untuk searching ya, searching atau memasuki dunia medsos gitu ya, seperti Google atau YouTube atau Facebook gitu ya. Maksudnya gini, jadi kalau kita mengikuti media-media itu, mungkin nanti ada hal-hal yang sifatnya akan mengganggu pikiran kita gitu ya. Jadi kita menjadi tambah ngeri, tambah takut gara-gara nonton YouTube gitu ya, atau membaca di Google gitu ya. Nah makanya kita berhenti untuk searching di Google gitu ya, di Google atau YouTube atau Facebook ya. Karena orang asam lambung ini kan dia biasanya dia suka cari-cari gitu ya, cari-cari apa gitu ya yang menyangkut asam lambung. Nah nanti dia ketemu suatu hal yang akhirnya membuat dia takut. Nah ini yang harus dijaga gitu, maka harus di stop ya. Itu yang ke-10 tadi ya. Kemudian yang ke-11 ya, kita harus konsentrasi pada keadaan diri kita gitu ya. Jadi kita konsentrasi aja untuk penyembuhan gitu ya maksudnya ya. Jadi hal-hal yang tidak begitu penting ya, misalnya grup-grup di Facebook atau grup-grup di WA ya, sementara kita keluar dulu gitu ya, kita keluar dulu, jangan kita ikuti dulu karena mungkin nanti akan mempengaruhi penyembuhan kita gitu ya. Jadi kita tidak tenang gitu ya. Nah jadi sekarang kita tinggalkan dulu WA atau Facebook itu supaya kita bisa merasa tenang ya, dalam rangka fokus pikiran ke diri kita gitu ya, ke diri kita. Itu yang ke-11 ya. Yang ke-12, jangan langsung percaya dengan omongan orang ya. Seseorang yang memberi petunjuk, misalnya pengobatan nih maksudnya ya. Jadi misalnya, oh Pak ini harus minum daun binahong, harus minum akar apa, akar alang-alang ya, atau apa gitu ya. Itu jangan terlalu percaya gitu ya, yang begitu-begitu. Karena apa? Kita sebagai orang awam dan bukan seorang ahli herbalis, kita tidak mengerti gitu ya, apa khasiat sebenarnya yang dikatakan orang itu gitu ya. Apalagi kita nggak tahu dosis yang harus kita minum berapa banyak ya, cara buatnya bagaimana. Nah itu kita kan nggak ngerti. Jadi jangan coba-coba gitu ya, jangan coba-coba
eh, langsung percaya aja omongan orang gitu ya. Jadi kita tetap harus menggunakan akal sehat ya. Itu masuk nggak dalam apa namanya pikiran kita ini wajar nggak gitu ya, bener nggak? Nah itu harus kita analisa dulu, jangan kita langsung terima-terima aja. Orang ngomong ini terima, oh harus makan tepung, terima, oh harus makan akar bajakah misalnya, bajakah, terima, oh harus minum madu ini madu itu. Nah, jangan gitu ya, jangan terpengaruh ya. Kalaupun ada obat yang dikatakan ya, itu harus ada bukti gitu ya, bukti tentang kesembuhannya ya, minimal ada testimoni atau apa gitu ya, sehingga baru kita bisa yakin gitu ya, jangan kita asal terima aja. Itu yang ke-12 ya. Yang ke-13 itu perbanyaklah hiburan ya. Hiburan itu artinya menonton video yang lucu-lucu ya, yang sifatnya menyenangkan pikiran kita ya, sehingga dengan kita menonton itu kita bisa melupakan sensasi yang kita alami gitu ya. Juga misalnya kita baca cerbung ya, cerbung tuh cerita bersambung gitu ya, atau baca komik gitu ya. Pokoknya kita cari kegiatan yang istilahnya bisa melupakan sensasi yang kita sedang rasakan gitu ya. Itu namanya pengalihan. Itu yang ke-13 ya. Kemudian yang ke-14, menenangkan pikiran dengan istilah dengan latihan meditasi gitu ya. Meditasi boleh ya. Yoga boleh ya. Nah, senam pernapasan atau ada nama istilahnya senam tai chi kung gitu ya, boleh gitu ya. Itu bagus gitu ya. Jadi itu salah satu alat untuk bisa menghilangkan anxiety. Jadi anxiety itu bisa dihilangkan dengan cara kita menenangkan pikiran gitu ya. Menenangkan pikiran itu bisa dengan cara meditasi atau yoga atau senam ya, senam tai chi kung dan sebagainya ya. Nah itu yang ke-13. Itu yang ke-14 ya. Yang ke-15 itu merubah mindset kita ke arah yang lebih baik tentang hidup ini gitu ya. Tentang hidup ini, kehidupan ini ya. Jadi kita jangan melihat suatu hal gitu ya dari sisi yang buruk, tapi kita selalu harus melihat hal itu dari sisi yang baiknya gitu ya. Jadi ambil hikmahnya ya. Ambil hikmahnya. Jadi kita punya ini gitu ya, punya wawasan yang lebih baik gitu ya, baik tentang lingkungan kita, tentang persahabatan, tentang apapun ya, tentang apapun. Jadi mindset kita harus rubah ke arah yang lebih baik. Demikian ya, itu yang ke-15 ya. Kemudian yang pokok ya, yang terakhir gitu, yang ke-16, sebetulnya ya anxiety itu tidak ada obatnya gitu yang bisa menyembuhkan secara baik gitu ya, kecuali tekad dan semangat kita sendiri gitu ya, tekad dan semangat kita. Jadi bukan melalui psikiater dikasih obat penenang, nanti itu malah ketergantungan gitu ya, ketergantungan. Jadi itu tidak boleh gitu ya. Jadi kita harus punya tekad baja dan semangat baja untuk bisa melawan anxiety itu gitu ya. Dan itu bisa dilakukan oleh diri kita sendiri, tidak bisa oleh orang lain gitu ya. Karena dengan pengobatan diri kita sendirilah kita bisa menghilangkan anxiety itu gitu ya. Itu yang ke-16 atau yang terakhir. Jadi demikian saja yang bisa Abah sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi ada 16 poin tadi cara kita mengatasi anxiety gitu ya.
Mudah-mudahan apa yang Abah bicarakan ini bisa menambah wawasan ya, serta pengetahuan bagi kita semua. Abah cukupkan sampai sini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat. Terima kasih.